Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan interaksi obat dengan penyakit. Sebelum masuk ke interaksi obat dengan penyakit, kita harus tahu terlebih dahulu definisi dari interaksi obat itu sendiri. Interaksi obat adalah perubahan aksi atau efek samping obat yang disebabkan oleh pemberian bersamaan dengan makanan, minuman, suplemen, atau obat lain. Ada banyak interaksi obat, misalnya satu obat dapat mengubah farmakokinetik obat lain, atau interaksi obat dapat timbul dari kompetisi untuk reseptor tunggal atau jalur pensinyalan. Mekanisme interaksi obat. Mekanisme interaksi obat dapat terjadi secara farmakokinetik, farmakodinamik, dan farmasetik. Interaksi farmakokinetik yaitu interaksi yang terjadi jika salah satu obat mempengaruhi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Kemudian yang kedua yaitu interaksi farmakodinamik, yaitu interaksi di mana efek dari suatu obat diubah oleh obat lain pada tempat aksinya, sehingga memberikan efek aditif atau sinergis, antagonis, serotonin, dan aftek neurotransmitter. Kemudian yang terakhir yaitu interaksi farmasetik, terjadi di luar tubuh sebelum obat diberikan antara obat yang tidak dapat dicampur atau inkompatibel. Pencampuran obat tersebut menyebabkan terjadinya interaksi langsung secara fisik atau kimiawi. Ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi obat, yakni usia, genetik, penyakit, mengonsumsi alkohol, merokok, makanan, dan lingkungan. Kemudian level kemaknaan klinis. Pada level pertama yaitu menghindari kombinasi, resiko merugikan pasien lebih besar daripada manfaat. Kemudian pada level kedua yaitu sebaiknya hindari kombinasi. Penggunaan kombinasi hanya dapat dilakukan pada keadaan khusus. Penggunaan obat alternatif dapat dilakukan jika memungkinkan. Pasien harus dipantau dengan sebaik-baiknya jika obat tetap diberikan. Kemudian pada level ketiga yaitu minimalkan resiko. Ambil tindakan yang perlu meminimalkan resiko. Kemudian pada level terakhir yaitu tidak dibutuhkan tindakan. Resiko yang merugikan timbul relatif kecil. Potensi bahaya pada pasien rendah dan tidak ada tindakan spesifik yang direkomendasikan. Kemudian, ada jenis-jenis interaksi obat. Yang pertama, interaksi pada fase absorpsi. Kemudian, interaksi pada fase distribusi, interaksi pada fase metabolisme, interaksi pada fase ekskresi, interaksi pada obat dengan obat, interaksi obat dengan makanan dan minuman, interaksi obat dengan herbal, interaksi obat dengan penyakit, dan interaksi obat dengan uji laboratorium. Di sini saya akan membahas poin 8 yaitu interaksi obat dengan penyakit. Interaksi obat dengan penyakit dikatakan terjadi ketika suatu obat yang digunakan memiliki potensi untuk membuat penyakit yang telah ada sebelumnya menjadi semakin parah. Pasien yang rentan terhadap interaksi obat yaitu pasien usia lanjut atau pasien geriatri, pasien dengan penyakit akut, pasien dengan penyakit yang tidak stabil, pasien yang mempunyai gangguan fungsi ginjal dan hati, pasien yang dirawat oleh lebih dari satu dokter, dan pasien dengan terapi yang tergantung obat. Di sini saya memberikan contoh kasus interaksi obat dengan penyakit pada pasien geriatri. Penyakit atau keluhan yang umum diderita oleh pasien geriatri adalah penyakit rematik, hipertensi, penyakit jantung, penyakit paru, gagal ginjal, diabetes melitus, paralisis atau lumpuh separuh badan, TBC paru, patah tulang, dan kanker. Pada pasien geriatri, berbagai perubahan fisiologi pada organ dan sistem tubuh akan mempengaruhi tanggapan tubuh terhadap obat. Berbagai perubahan tersebut dalam istilah farmakologi dikenal sebagai perubahan dalam hal farmakokinetik, farmakodinamik, dan hal khusus lainnya yang mengubah perilaku obat di dalam tubuh. Pada tabel ini menunjukkan bahwa terdapat 7 kejadian kasus interaksi obat dengan penyakit yang efeknya terjadi pada pasien geriatri sesuai dengan yang tertulis di literatur.
di mana sekitar 57% adalah interaksi antara furosemid dengan penyakit ginjal, dan masing-masing sekitar 14% adalah interaksi antara kaptropil, lisinopril, dan valsartan dengan penyakit ginjal. Interaksi obat dengan penyakit yang efeknya terjadi pada pasien geriatri sesuai dengan yang tertulis di literatur adalah interaksi yang melibatkan penyakit ginjal dengan beberapa obat, yaitu furosemid, kaptropil, lisinopril, dan valsartan. Interaksi ini terjadi karena obat-obat tersebut dapat memperburuk penyakit ginjal yang telah ada sebelumnya yang terlihat dari meningkatnya kadar serum ureum dan kadar serum kreatinin. Hasil pengamatan menunjukkan 4 orang yang menggunakan furosemid dan masing-masing 1 orang yang menggunakan kaptropil, lisinopril, dan valsartan. Dan sebelumnya telah mengalami gangguan fungsi ginjal, mengalami peningkatan kadar serum ureum dan kadar serum kreatinin selama 4-5 hari penggunaan obat-obat tersebut. Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa semua interaksi obat yang dengan penyakit yang terjadi ini termasuk dalam interaksi level kemaknaan klinis 3, di mana diperlukan suatu tindakan untuk meminimalkan resiko dari interaksi tersebut. Adapun tindakan yang direkomendasikan adalah pemantauan fungsi ginjal pasien secara berkala atau bahkan penghentian penggunaan obat tersebut pada pasien jika terjadi penurunan fungsi ginjal yang signifikan. Meskipun ada beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan kadar serum ureum dan serum kreatinin pada pasien geriatri yang diamati, namun interaksi obat yang terjadi juga dapat menjadi salah satu faktor penyebab peningkatan tersebut, sehingga sebaiknya tetap menjadi perhatian para ahli medis di rumah sakit. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.